Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan. Pada video sebelumnya, saya sudah berbagi tentang tujuan pembelajaran pada materi ajar bahan pangan nabati yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Pada kali ini, saya akan berbagi tentang kegiatan pembelajaran di materi ini. Materi bahan pangan nabati yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Jadi akan dibagi menjadi 8 kali pertemuan, di mana setiap pertemuannya itu berjumlah 2 jam dan setiap jamnya itu berdurasi 45 menit. Model pembelajaran yang saya akan gunakan adalah Project Based Learning atau PBL dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama atau pertemuan ke-1, pengenalan masalah. Jadi peserta didik atau siswa melakukan observasi atau pengamatan dan eksplorasi untuk mencari tahu lebih banyak tentang produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati terkait dengan materi ruang lingkup, jenis dan karakteristik dari pangan nabati di lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik. Gampangannya bisa di desa atau di kecamatan. Jadi melakukan pengamatan serta observasi. Tapi saya tekankan pada produk olahan pangan nabati tradisional. Jadi melakukan pengamatan di desanya. Di desa saya itu ada produk pangan nabati tradisional apa? Misalkan kue, misalkan kocor, terus misalkan lagi rengginang, nogosari atau yang lainnya. Pertemuan kedua dan ketiga itu diisi dengan penyusunan rencana atau desain proyek. Jadi siswa mendiskusikan dalam kelompok tentang desain kemasan dan produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati. Jadi ini mulai ada diskusi, pertemuan kedua dan ketiga mulai ada diskusi. Jadi nanti kelompoknya bisa 3 dan 4 orang. Jadi mereka melakukan pengamatan semua, setelah itu dibentuk kelompok 3 atau 4 orang, mereka saling bertukar pikiran atau bermusyawarah tentang pengamatannya yang dilakukan di lingkungan sekitar mereka. Seperti itu. Pasti banyak ya, pasti banyak karena setiap daerah akan bermacam-macam produk tradisional. Oke, itu pertemuan kedua dan ketiga. Pertemuan keempat, ini adalah penyusunan rancangan kerja. Penyusunan rancangan kerja atau produksi atau pembuatan. Jadi, peserta didik mendiskusikan dalam kelompok tentang waktu pelaksanaan pembuatan kemasan dan produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati. Nah, jadi berdiskusi karena masih membuat rancangan ya tentang kemasan dan produknya didiskusikan. Seperti itu. Kemudian menyusun kebutuhan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan pembuatan kemasan dan produk tersebut. Ingat, alat dan bahannya juga harus diperhitungkan, harus direncanakan seperti itu. Itu pertemuan keempat. Pertemuan kelima dan keenam, pelaksanaan dan monitoring proyek. Jadi siswa melaksanakan pembuatan kemasan dan produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati sesuai dengan rancangan yang telah dibuat oleh setiap kelompok peserta didik. Jadi setelah mereka berdiskusi, melakukan dan mereka setuju untuk membuat kemasan dan produk apa, setelah itu dibuat rancangannya dan setelah itu adalah pembuatannya. Nah, mulai memproduksi produk dan kemasan. Pada pelaksanaan proyek dilakukan pembuatan kemasan terlebih dahulu agar pada saat pembuatan produk dapat dilakukan pengemasan secara langsung. Bungkusnya dulu, baru membuat produknya, seperti itu. Pertemuan ketujuh, yaitu presentasi atau penyampaian hasil proyek. Jadi siswa setelah membuat kemasan dan produk, mereka presentasi di depan berkelompok.
Yang kegiatannya adalah siswa akan memperkenalkan produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati yang telah dibuat secara berkelompok. Nah, memperkenalkan kepada siswa yang lain. Seperti itu. Terus yang pertemuan ke-8 atau pertemuan terakhir itu adalah tentang evaluasi dan refleksi. Kegiatannya adalah siswa melaksanakan kegiatan evaluasi dan refleksi dengan menceritakan kembali kegiatan pembelajaran produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati di depan kelas. Peserta didik merefleksikan sejak pengamatan, identifikasi, analisis, memberikan penilaian dan apresiasi, serta saran perbaikan pengembangan produk atau kelayakan produk. Jadi ini istilahnya siswa menceritakan dari awal dan sampai tercipta produk dan sampai menentukan harganya, diceritakan kepada siswa yang lain. Nah, nanti ada mungkin masukan dari temannya seperti itu. Atau juga ada saran, jadi siswa nanti akan mengenali, oh ini kelemahan produk saya, ini kelebihan produk saya, seperti itu. Jadi itu 8 pertemuan yang tiap pertemuannya itu 2 jam. Dalam 1 jamnya itu durasinya 45 menit. Itu adalah kegiatan pembelajaran pada materi ajar bahan pangan nabati yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Salam prakarya dan kewirausahaan, kurikulum merdeka. Jika ada masukan, saran dan kritiknya, silahkan komentar di bawah video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.